Selamat pagi bagi kita warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita untuk Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita Mazmur 28 ayat 7. Demikian tertulis dari Alkitab terjemahan baru 2. Tuhan kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. The Lord strengthen and protect me. I trust in Him with all my heart. I am rescued and my heart is full of joy. I will sing to Him in gratitude. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, kepercayaan yang membawa sukacita. Jadi nas hari ini hendak membahas kepercayaan yang membawa sukacita. Pemazmur memulai dengan pengakuan yang kuat dan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisai baginya. Tuhanlah kekuatan dan perisai baginya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan sumber utama kekuatan kita menghadapi segala tantangan hidup. Ketika kita merasa lemah dan tak berdaya, kita bisa datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan perlindungannya. Dia adalah tempat berlindung yang aman dari diri kita, baik pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Seringkali kita mencoba berlindung dengan mengandalkan kekuatan diri atau dengan security satpam atau dengan jabatan otoritas power kita. Tetapi itu tidak memberi jaminan bagi kita untuk menjadikan hidup kita aman, tentram. Tetapi Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang mampu melindungi kita pagi, siang, dan malam. Nah, ketika kita mengakui Tuhan sebagai kekuatan dan perlindungan kita, maka kita menerima ketenangan dan keberanian untuk menghadapi semua pergumulan hidup kita. Pemazmur juga melanjutkan dengan berkata, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tertolong. Nah, ini adalah pengakuan iman bahwa Tuhan sumber pertolongan yang sejati, bukan manusia. Jadi Tuhan menjadi pertolongan yang sejati. Kita sering mengatakan, Isedo ale-aleta, ale-alena sumurung ima Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menjadi teman sejati kita? Teman sejati kita hanya Yesus Kristus. Jadi tidak hanya menjadi teman sejati kita, tetapi Tuhan memberi pertolongan yang konkret saat kita menghadapi kesulitan. Jadi kepercayaan yang tulus kepada Tuhan membawa kita pada pengalaman nyata dari pertolongannya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan yang nyata dari Tuhan. Maka pemazmur berkata, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Jadi jika engkau dan saya ingin ditolong Tuhan, maka percaya saja kepadanya. Selanjutnya, pemazmur merasakan pertolongan Tuhan, lalu dia mengatakan, sebab itu hatiku beria-ria. Sebab itu hatiku beria-ria. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
Karena dia percaya, lalu Tuhan menolong, lalu setelah Tuhan menolong dia rasakan pertolongannya, lalu dia beria-ria dan menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Jadi kepercayaan yang mengarah pada pertolongan Tuhan melahirkan apa? Sukacita dan syukur. Jadi ketika kita percaya Tuhan menolong, lalu setelah Tuhan menolong maka kita bersukacita dan bersyukur. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih yang mendalam, yang memancar melalui pujian dan nyanyian kita. Maka ketika kita menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, akan terasa getarannya karena kita menyanyi dari rasa syukur dan penuh sukacita. Maka setiap kita bernyanyi dari pengalaman iman kita atas pertolongan Tuhan akan berbeda dengan hanya bernyanyi untuk mengisi jam-jam ibadah kita. Jadi Tuhan seharusnya tidak hanya terungkap dalam doa dan permohonan kita, tetapi juga harus terungkap Tuhan itu melalui pujian dan syukur kita yang tulus. Kita dipanggil untuk merayakan setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui doa, lalu melalui syukur dan nyanyian kita. Dan Mazmur juga mengungkapkan sukacitanya dengan menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan adalah respon atas pertolongan Tuhan, atas kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyanyi syukur, menyanyikan pujian, itu adalah respon atas pertolongan Tuhan yang kita alami. Jadi penyembahan bukan hanya tentang nyanyian di gereja atau di dalam ibadah kebaktian, tetapi tentang hidup yang dipenuhi rasa syukur dan pujian. Pertanyaan kita selanjutnya ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, Tuhan sumber kekuatan dan perlindungan. Jangan jadikan yang lain sebagai sumber kekuatan dan perlindungan kita. Pastikan kita mengakui Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kita. Sehingga kita tidak mengandalkan lagi kekuatan kita, kekuatan jabatan, kekuatan dunia, tapi kita mengandalkan Tuhan menghadapi semua persoalan hidup kita. Yang kedua, kepercayaan yang menyelamatkan. Termasuk mengatakan kepadanya hatiku percaya, maka aku tertolong. Maka ketika engkau ingin diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, percaya saja kepada Tuhan. Jadi kuncinya ialah percaya. Letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka dia akan menolong engkau. Yang ketiga, sukacita yang mengalir dari kepercayaan. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan menolong, maka yang terjadi mengalirlah pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan menghentikan, menunda pertolongannya jika engkau dan saya percaya kepada Tuhan. Maka percayalah segera kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengalirkan pertolongannya kepadamu, mengalirkan pertolongannya kepada kita. Itu yang ketiga, sukacita yang mengalir dari kepercayaan. Yang keempat, menyadari kekuatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi sadarilah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada kekuatan Tuhan yang menolong, menyelamatkan kita. Disadarilah ada Tuhan yang beserta kita menyelesaikan pergumulan persoalan kita. Jadi apa yang hendak kita renungkan di saat ini? Pertama, Tuhan sumber kekuatan dan perlindungan kita. Yang kedua, kepercayaan yang menyelamatkan. Yang ketiga, sukacita yang mengalir dari kepercayaan kita. Dan keempat, menyadari kekuatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu, sebagai respon terhadap pertolongan Tuhan, kita dipanggil untuk bersyukur memujinya dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, maka kami bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu sebagai respon atas pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkat untuk Tuhan. Horas, horas, horas.